Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sehat. Semoga kondisinya semuanya dalam keadaan baik. Hari ini, malam ini kita akan mengikuti presentasi dari Mbak Widi Astuti Upomo terkait dengan penelitian yang sudah dia lakukan. Nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya. Kemudian nanti tentunya jika ada masukan atau ada yang perlu ditanyakan, berdiskusi, nanti mohon teman-teman yang akan menyampaikan pertanyaan menggunakan fasilitas raise hand ya. Fasilitas raise hand itu ada di room chat sebelah kanan biasanya ya. Sebelah kanan bawah itu ada raise hand, jadi nanti yang mau bertanya nanti bisa saya tahu siapa. Nah, nanti kalau sudah saya izinkan untuk membuka mic-nya baru bisa bertanya. Oke, nanti tapi awalnya nanti kita akan dengarkan dulu presentasi dari Mbak Widi Astuti ya. Presentasinya jangan lama-lama lah, paling lama 15 menit gitu ya. Oke. Mbak, gitu. Oke, Mbak, silakan dipresentasikan hasil penelitian. Selamat malam untuk semuanya, terlebih dosen pembimbing Pak Ninjo, untuk teman-teman yang udah hadir mau berpartisipasi. Nah, pada malam hari ini saya pribadi ingin seminar hasil tugas akhir saya yang berjudul Kajian Arus Jenuh Simpang di Kota Yogyakarta. Untuk pendahuluan dan latar belakangnya itu, daerah Kota Yogyakarta sendiri itu merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Lebih terkenal dengan kota pendidikan atau kota pelajar. Nah, Kota Jogja juga telah memberi dampak besar terhadap peningkatan pertumbuhan kendaraan. Nah, kehadiran transportasi itu merupakan salah satu sarana penting penunjang masyarakat untuk melakukan aktivitas, dan ternyata masalah transportasi ini juga sudah merupakan masalah utama untuk sulit dipecahkan, sehingga memerlukan sistem lalu lintas untuk mengatur sistem pergerakan secara bergantian dan teratur. Nah, yang selanjutnya tujuan penelitian ini ada beberapa. Yang pertama itu mencari arus jenuh lapangan yang terjadi pada setiap simpang, mencari arus jenuh MKJI yang terjadi pada setiap simpang, membandingkan antara arus jenuh MKJI dan arus jenuh lapangan. Dan yang terakhir, membuat model hubungan lebar pendekat dengan arus jenuh lapangan. Nah, untuk batasan masalah sendiri, yang pertama itu penelitian menggunakan sistem traffic counting atau pencacahan lalu lintas. Yang kedua, penelitian ini dilaksanakan selama 4 hari pada jam 6 sampai jam 8. Penelitian ini juga dilakukan pada perkiraan jam lalu lintas yang padat di setiap simpang. Dan yang ketiga, kendaraan yang ditinjau adalah kendaraan seperti kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda, dan kendaraan bermotor. Nah, untuk tinjauan pustaka, yang pertama itu transportasi. Transportasi itu sudah banyak teman-teman tahu sebagai pemindahan barang atau manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Nah, dalam hubungan ini terlihat 3 hal. Yang pertama ada muatan, tersedia kendaraan, dan terdapat jalan yang dilalui. Nah, untuk simpang bersinyal sendiri itu adalah simpang yang terdapat sinyal atau sistem lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas di suatu simpang dan untuk menghindari konflik-konflik lalu lintas. Nah, sistem lalu lintas merupakan salah satu cara untuk mengatur simpang agar menciptakan pergerakan yang lancar atau bergantian dan teratur, sehingga meningkatkan kapasitas simpang dalam melayani arus lalu lintas. Nah, yang selanjutnya landasan teori. Nah, landasan teori ini saya menggunakan metode saturation flow atau arus jenuh.
arus jenuh itu dianggap tetap selama berlangsungnya waktu hijau. Sehingga demikian dalam kenyataannya arus berangkat dari nol pada awal hijau dan mencapai puncak itu setelah 10 sampai 15 detik. Dan nilai itu akan menurun sedikit demi sedikit sampai akhir hijau. Nah, untuk dalam landasan teorinya, kita melakukan saturation flow lapangan dengan rumus yang ada tertera di sini. Nah, setelah dari saturation flow lapangan, kita mencari arus jenuh MKJI atau saturation flow MKJI. Nah, dalam arus jenuh MKJI itu terdapat arus jenuh dasar dan faktor koreksi. Nah, faktor-faktor koreksinya itu ada faktor koreksi ukuran kota, hambatan samping, akibat gradien jalan, koreksi parkir tepi jalan, koreksi belok kanan, dan belok kiri. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri, yang pertama itu kita memulai. Setelah memulai, kita melakukan literatur. Nah, untuk studi literatur sendiri, kita untuk mencari metode apa yang akan kita gunakan di dalam penelitian kita. Nah, setelah studi literatur sudah kita dapat, kita cari, seterusnya kita melakukan survei pendahuluan. Nah, survei pendahuluan sendiri itu kita menentukan menentukan simpang, terus menentukan titik pos yang akan kita lakukan survei. Setelah itu perlengkapan yang akan digunakan. Nah, setelah survei telah dilakukan, kita memerlukan data primer. Nah, data primer itu sendiri data dari hasil lapangan, dari hasil survei kita di lapangan. Nah, setelah data primer sudah, kita juga memerlukan data sekunder. Data sekunder di sini merupakan jumlah jiwa di dalam daerah Jogja Istimewa, daerah Jogja. Nah, selanjutnya setelah pengumpulan data primer sudah, data sekunder sudah, kita menganalisis data, dan setelah kita menganalisis, dari situ kita bisa memberikan kesimpulan dan saran. Nah, untuk lokasi penelitian, yang pertama itu di Jalan Kusumanegara atau Simpang SGM, itu di Lengan Selatan. Yang kedua itu Jalan Parangkritis, Simpang Jokteng Wetan, itu Lengan Barat. Dan Jalan R.E. Marta Dinata itu lengan utara, dan Jalan Magelang itu lengan timur. Nah, untuk hasil dan pembahasan, yang pertama itu kita melakukan data geometri lingkungan simpang. Nah, teman-teman bisa melihat data geometri simpang SGM, Jokteng Wetan, Wirobrajan, dan Pingit. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan perhitungan dengan arus jenuh lapangan. Nah, untuk arus jenuh lapangan yang pertama itu simpang SGM itu dengan hasil arus jenuh itu rata-rata 7 satuan mobil penumpang per 6 detik atau 4.165 satuan penumpang per jam hijau. Ini dengan 20 sampel data. Nah, untuk simpang Jokteng Jalan Parangkritis itu dengan menggunakan 30 sampel, maka arus jenuhnya sendiri itu ada 5 satuan mobil penumpang per 6 detik atau 2.950 satuan penumpang per jam hijau. Nah, untuk Wirobrajan kita menggunakan 22 sampel. Nah, maka hasil arus jenuh lapangannya 8 satuan mobil penumpang per 6 detik atau 4.994 satuan penumpang per jam hijau. Untuk simpang Pingit sendiri, kita menggunakan data 16 sampel. Maka hasil arus jenuh yang didapat itu rata-ratanya 8 satuan mobil penumpang per 6 detik atau 5.097 satuan mobil penumpang per jam hijau. Nah, ini untuk arus jenuh MKJI dari setiap simpang dengan nilai arus jenuh dasar dan faktor-faktor koreksi yang terdapat di lapangan. Bisa teman-teman lihat, seperti SGM itu mempunyai hasil
4.080 satuan mobil penumpang per jam hijau, dan Jokteng Wetan itu 2.758 satuan mobil penumpang per jam hijau, dan Wiro Brajan 4.844 satuan jam per hijau, dan Tingit 5.044 satuan jam per hijau. Nah, di sini dari perbandingan arus jenuh lapangan dan arus jenuh MKJI, dari setiap simpang itu relatif sama, walaupun ada perbedaan. Tapi untuk dari simpang satu ke simpang yang lain itu mempunyai perbedaan, karena untuk menentukan perbandingan kita juga menentukan lebar jalannya. Nah, untuk lebar pendekat, untuk lebar pendekat sendiri bisa teman-teman lihat relatif berbeda dari perbandingannya. Nah, untuk memasuki kesimpulan, di sini saya tidak lama-lama, saya merangkum cepat. Nilai arus jenuh lapangan pada simpang bersinyal itu tadi 7 satuan mobil penumpang per 6 detik atau 4.165, sedangkan simpang Jokteng Wetan itu rata-rata 5 satuan mobil penumpang per 6 detik atau 2.950 per jam, atau simpang bersinyal Wiro Brajan itu 8 satuan mobil penumpang per 6 detik atau 4.994. Nah, simpang Tingit mempunyai rata-rata sendiri itu 8 satuan mobil penumpang per 6 detik atau 5.097 satuan mobil penumpang per jam hijau. Nah, nilai arus jenuh dengan metode MKJI pada simpang bersinyal itu hampir sama, cuma perbedaannya itu di satuan mobil penumpang per jam. Hampir dari setiap simpang itu untuk satuan mobil penumpang per detik itu sama, tetapi cuma perbedaannya itu di satuan mobil penumpang per jam hijau. Nah, kalau nilai arus jenuh MKJI itu dipengaruhi oleh arus jenuh dasar dan faktor-faktor koreksi yang ada di lapangan. Nah, untuk yang 3, perbandingan hasil arus jenuh lapangan pada simpang bersinyal SGM, Jokteng Wetan, Wiro Brajan, dan Tingit relatif sama, walau ada perbedaan pada setiap simpang. Nah, perbedaan terjadi dari jumlah kendaraan yang lewat setiap 6 detik. Sedangkan nilai arus jenuh hasil perhitungan MKJI lebih kecil dari hasil arus jenuh lapangan. Nah, untuk yang terakhir, hubungan lebar pendekat dengan arus jenuh dapat dilihat dari persamaan Y sama dengan 1.160 dikali lebar pendekat ditambah 1.617 dengan angka nilai koreksi itu 0,86. Nah, itu hampir mendekati 1. Karena semakin besar lebar pendekat, maka semakin besar juga arus jenuh. Nah, untuk saran dari tugas akhir saya, yang pertama itu untuk penelitian selanjutnya, diharapkan menggunakan peraturan yang terbaru selain MKJI. Nah, sedangkan yang kedua, perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah, terutama Dinas Perhubungan, untuk memperhatikan faktor hambatan samping yang terjadi di sekitar lengan simpang. Nah, terus yang ketiga itu, dalam peletakan kamera sebaiknya diletakkan pada posisi yang bisa menjangkau simpang, sehingga data yang didapat lebih bisa maksimal. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika memang teman-teman ada yang mungkin masih bingung ataupun ingin diskusi, bisa. Terima kasih, Pak. Sudah.
Nggak ada suara, Pak. Oke, terima kasih Mbak Widi ya. Untuk yang bertanya, mohon untuk menggunakan fasilitas raise hand, angkat tangan ya. Kayaknya nggak ada. Saya mohon untuk teman-teman menampakkan wajahnya dulu ya. Saya pengen lihat wajah kalian. Jangan-jangan ada yang tidur lagi tuh ya di rumah. Oke. Ya. Oke, tampakkan wajahnya yang ikut seminar pada hari ini. Oke Mbak, saya mau ngulang sedikit saja ya, sebelum ada teman-temannya kalau ada yang mau bertanya. Bagaimana kamu tadi menghitung arus jenuh lapangannya Mbak? Untuk arus jenuh lapangan, saya menggunakan. Jadi untuk data, untuk kan dari kita menghitung merata-ratakan, jadi jumlah arus jenuh intervalnya dijumlah, setelah itu kita bagi dengan jam yang kita ambil, Pak. Kan kalau saya dari jam 6 sampai jam 8, tapi karena mengambil yang arus jenuh, saya mengambil setengah 7 sampai setengah 8. Surveinya gimana? Itu kan per 6 detik. Iya, per 6 detik. Gimana cara surveinya? Surveinya saya rekam, nanti rekaman itu saya putar di laptop, setelah itu saya hitung ulang. Jadi dia kan waktu hijau kan itu? Kamu Iya, punya waktu hijau toh? Begitu hijau. setiap Begitu hijau, lampu hijau, kemudian langsung kamu hitung kan? iya Pak. Yang hitung yang keluar dari simpang itu toh? Iya Iya. Pak. Iya. Ya. Kemudian didapatkan grafik itu tadi ya. Grafik itu dari 0, terus 2, terus rata-rata. Kemudian itu dirata-ratakan gitu. Iya Pak, dirata-ratakan. Dibagi 6 gitu. Bagi 6 detik gitu. Atau gimana? Dibagi, iya. Kan itu per 6 detik. Iya. Waktu hijaunya kan berapa detik tuh? Dibagi per 6 detik, Pak. Waktu hijaunya berapa tuh itu kalau yang di grafik tadi itu, Pak? Waktu hijaunya sampai 45. 45 detik. Iya. Kemudian dihitung dibagi 6 gitu, bagi 6 detik. Iya, Pak. Gitu. Terus sampel itu maksudnya gimana? Sampel itu data yang kita gunakan, Pak. Jadi kan kalau untuk SGM sendiri kan kita ngambilnya dari jam setengah 7 sampai setengah 8. Nah, untuk hijau yang lewat dari jam setengah 6 sampai setengah 7 sampai setengah 8 itu ada 29 hijau. Jadinya dihitung per hijaunya, Pak. Dihitung per hijaunya. Iya. Jadi yang hijau-hijau kamu ada 29 sampel gitu. Iya, Pak. Sampel itu SA ya, bukan SE ya, sampel. Oh iya, salah. Kemudian ketemu 4.165 hijau per jam itu dari mana? Diubah dari detik ke jam. Dari detik ke jam? Iya. Dari jam ke detik dulu. Oh ya, dari jam ke detik. Dari jam ke detik itu 3.600. Iya. Kan dibagi 6. Iya. 600. 600 kali 7 itu berapa? Itu enggak caranya? Atau gimana caranya? Kan 7 SMP per 6 detik. Berarti kalau per jam kan berarti, saya nggak tahu gimana kamu ngitungnya. Kalau saya tuh, kalau jam ke detik itu dibagi 3.600, Pak. Nah iya. Dibagi 3.600. 1 jam itu kan 60 menit kali 60 detik toh. 3.600 detik kan. 1 jam. Iya. Ya kan? Iya, Pak. Kan setiap jam itu ada, itu kan per 6 detik kan berarti bagi 6. Kan berarti ada 600 per 6 detikan. Iya. Berarti kan kali 7 terusan. Iya, dikali Kali 7 itu kan 4.200. Itu ya. Ketemu 4.165 itu dari mana? Soalnya 7 ini saya bulatin, Pak. Hasilnya itu kan 6, sekian. Nah, dibulatin itu jadi 7, Pak.
Ya kalau SMP itu harusnya bulat, itunya juga bulat lah 4.000 doang. Oh, jadi 4.000-nya dibuletin, Pak. Ya, harusnya gitu kayaknya sih. Ya, oke, yang penting anunya udah itu ya, sense anunya udah itu. Oke, kemudian kalau yang MKJI, Mbak, arus Kalau dasarnya itu dari mana? Dapat arus dasarnya. dari lebar ini, Pak, lebar lebar pendekat. Itu Lebar, itu ada lebar. ada tabel arus dasarnya gitu atau Iya, gimana? kalau arus dasar saya kan ngelihat ini Pak MKJI. Nah, kalau saya membaca di MKJI itu dia menggunakan lebar pendekat pada simpang, pada setiap simpang. Jadi 600 di jadi lebar simpangnya itu 6 600 dikali W efektif. 600-nya itu dari rumus, Pak. Oh, 600 kali W efektif itu lebar. Iya, lebar simpangnya. Rumus MKJ itu 600 kali W efektif gitu. Iya, Pak. Oh, terus dikalikan faktor-faktor itu. Iya, ditambahkan faktor-faktor koreksinya. Oke, kemudian yang rumus belakang itu ada tambah tadi Pak. Y sama dengan apa? Yang ini Pak, lebar pendekat. Jadi semakin lebar itu semakin arus jenuhnya semakin tinggi kan gitu toh? Iya, lebih ya, arus jenuhnya semakin besar. Ya emang gitu sih. Ya wis oke lah. Monggo teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya, acungkan tangan, ya toh, pakai raise hand. Kemudian nanti saya akan berikan kesempatan. Saya minta untuk unmute, kemudian nanti melakukan untuk bertanya gitu. Gimana? Nggak ada yang mau bertanya? Kayaknya udah pada janjian nggak bertanya. Oke Mbak, tolong di stop screen-nya. Mbak Widi, di stop screen-nya, share screen-nya. Bentar Pak. Sebelah kanan, sebelah atas, kursormu kamu naikkan atas, nanti ada warna merah. Kursormu atas tengah. Ya, oke, latihan untuk menghentikan stop share. Oke lah, kalau nggak ada bertanya teman-teman, oke ditampakkan dulu lagi wajahmu. Saya pengen melihat wajah kalian. Oke, yang hadir pada malam hari ini Yuli, gelap ini backlight. Herna, oke saya buat ini aja ya, teman-teman untuk bisa. Sebentar. Oke, kalian sekarang bisa meng-unmute masing-masing. Ada Dea. Ini kayaknya sudah ada yang lulus juga ya. Siapa ini? Dea itu udah lulus kan? Dea udah lulus. Siapa lagi tuh? Kayaknya tadi Pak. Otami itu juga udah lulus kan? Mau ngajak syukuran kayaknya. Ya? Ya. Yang lain gimana? Sudah ada yang TA atau siapa yang masih TA sekarang? Yang sudah masuk TA? Dan yang lain sudah pada lulus semua ini. Nah, kamu ada temanmu lulus semua. Syukuran. Oke lah ya, walaupun terbatas kita suasananya sekarang memang sedang ada pandemi, jadi kita harus banyak melakukan kegiatan tatap maya, tapi nggak apa-apa lah. Justru dengan tatap maya itu semakin efektif sih menurut saya. Di ruang yang kecil ini kita bisa menampung 12 orang, lumayan kan? Kalau di kelas kan bikin repot juga. Oke. Oke, baik Widi dan teman-teman sekalian. Widi sudah melakukan seminar pada malam hari ini. Mungkin nanti kemudian dilanjutkan untuk proses menjadwalkan untuk sidang TA. Nanti silakan kamu menghubungi Pak Suher dan Pak Aris kapan jadwal waktunya. Nanti ditanya dulu lah
Ini kayak saya kayaknya memang lagi sibuk ini. Peak banget karena harus ngurusi dosen-dosen untuk improve pembelajaran daring. Jadi mungkin selama 1-2 bulan ini saya harus mengadakan pelatihan ke dosen dari pagi sampai sore terus. Jadi semoga nanti ada waktu yang pas mungkin di minggu depan ya. Nanti coba kamu kontak Pak Aris dan Pak Aswer kapan bisanya. Nanti saya dikasih infonya. Baik, Pak. Oke, acara hari ini saya rekam. Nanti akan saya coba uploadkan ke YouTube biar kalian bisa melihat bagaimana kira-kira kalian kalau berinteraksi di dunia maya. Ya, oke lah ya, gitu ya. Selamat ya Widya. Semoga nanti bisa terus lanjut ke sidang TA. Baik, gitu saja ya teman-teman. Semoga selalu sehat, selalu semangat, ya, jaga kesehatan. Hati-hati, protokol COVID terus harus dijalankan sebelum pandemi ini bisa teratasi ya. Oke, gitu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan buat ya. Oke, makasih. Saya end meeting ya. Ya, Pak.